Analisis BMKG soal ribuan ikan mati di Jatiluhur mati karena cuaca buruk. Ribuan ikan mati di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, dan Waduk Saguling, Bandung Barat diduga karena cuaca buruk. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan ribuan ikan bisa mati secara mendadak karena kekurangan oksigen. Adanya curah hujan tinggi atau terus-menerus di sebuah area perikanan, maka kandungan oksigen dalam air bisa menurun secara drastis dan mempengaruhi kondisi ikan. Ujar Koordinator Subbidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Agi Wandala Putra. Secara alamiah, semakin dalam kolam ikan, bagian bawah kolam akan kekurangan oksigen. Jadi, jika bagian atas kolam kekurangan oksigen akibat curah hujan, itu akan mempengaruhi kondisi ikan. Nah, yang kedua adalah dampak dari curah hujan tinggi yang membawa material dari sekitar kolam dan tercampur pada air yang terbawa ke dalam kolam, danau, kata Agi. Banyak material labil di sekitar kolam yang dapat masuk ke kolam ketika hujan turun. Jadi, lumpur, daun, dan bahan organik lainnya bercampur dalam satu wadah dengan ikan. Ketika bahan organik tercampur di kolam, ini dapat menjadi sasaran bakteri. Jadi bakteri mengonsumsi bahan organik menggunakan oksigen dari air. Hal ini juga menyebabkan penipisan oksigen di danau sehingga bisa menyebabkan ikan mati. jelasnya, Agi menyarankan para pengusaha ikan menggunakan rekayasa teknologi untuk menyelamatkan mata pencariannya di tengah fenomena cuaca buruk. Di samping itu, pengusaha ikan perlu untuk melihat data-data BMKG mengenai cuaca buruk. Kalau advice saya untuk petani saat ini tentu saja bisa mengantisipasi dengan memanen lebih awal. Dengan memperhatikan informasi dari BMKG. Atau meminimalisir dampak menurunnya kadar oksigen di dalam air, jelasnya. Dalam konteks perkembangan cuaca, kita masih akan menghadapi curah hujan tinggi hingga Maret tahun 2021, imbuhnya. diberitakan sebelumnya, Ribuan ikan mati mendadak karena cuaca buruk di Waduk Jatiluhur dan Waduk Saguling. Petani ikan Edo Junaidi di Waduk Jatiluhur menyebut kondisi ini sudah terjadi sejak 5 hari lalu. Udah dari 5 hari yang lalu. Karena cuaca mendung jadi nggak ada matahari. Kalau ada matahari mah bagus lagi. Ada airnya dingin ikan nggak kuat. Ada air dari bawah juga naik ke permukaan jadi membuat ikan mabuk dan mati. Ujar petani ikan Edo Junaidi. Sementara itu, kasus serupa juga terjadi di Waduk Saguling. Fenomena kematian ikan terjadi selama sepekan terakhir. Sekitar hari Selasa sampai Jumat pada minggu lalu terjadi kematian ikan KJA di Blok Bunder, Perlas, dan Gombong. Yang mati sampai terbuang akhirnya itu ada 25 ton, ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Dispernakan Bandung Barat Unang Husni Tamrin. Himbauan DKP Jabar soal ribuan ikan mati di Jatiluhur, Saguling dan Cirata. Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada para pemilik keramba jaring apung, KJA, di Waduk Jatiluhur dan Cirata untuk tetap waspada memasuki musim penghujan. Hal tersebut dikatakan Sekretaris DKP Jabar Dede Sohendar yang menanggapi kasus matinya ribuan ikan di Waduk Jatiluhur dan Cirata. Kita mengimbau mereka sekarang itu lebih waspada ketika cuaca mendung, mestinya itu ditambah dengan aerasi karena akibat itu oksigen menjadi rendah dan kadar racun yang ada. Kata Dede saat ditemui di kantornya Dinas Perikanan dan Kelautan, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. kendati demikian, Dia mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ada anggaran untuk mengganti kerugian tersebut. tetapi, Lanjut Dede, setiap pengusaha KJA yang mengikuti program asuransi akan mendapat asuransi usaha. Walaupun dari kita tidak ada juga untuk penggantian seperti itu. Walaupun untuk usaha budidaya sekarang itu ada asuransi. Kalau untuk nelayan itu asuransi jiwa dan kalau untuk budidaya itu asuransi usaha. Tapi tidak semua ikut program itu, ungkapnya. Dede menduga bahwa salah satu penyebab ribuan ikan mati karena tidak tertatanya KJA dengan baik, sehingga dapat merusak kualitas air. oleh karena itu, Dia menyebut perlu adanya penataan KJA sesuai izin yang dikeluarkan yakni sekitar 7.000 KJA. Waduk itu kebijakan penataan KJA.
Dari mulai Cirata sebenarnya itu kapasitas pertama yang diizinkan 12.000 sampai berkembang sampai 19.000, sekarang diizinkan sekitar 7.000-an lagi penataan. Mungkin salah satunya untuk mengurangi dampak itu. Karena dampak itu dengan adanya arus balik. Kalau di bawahnya arus airnya bersihkan tidak bermasalah. Masalahnya kalau di bawahnya itu ada endapan sisa pakan atau limbah. Ketika arus balik itu meracuni, tutupnya.